Bab malam yaro ghusl syuhada. Bab mengenai bahwa orang ada yang tidak melihat pemandian para syuhada. Haddatsana Abdul Walid, haddatsana Lais an Ibnu Syihabin an Abdurrahman bin Ka'bin an Jabir. Dari Jabir kalau berkata Jabir kalau beliau sabda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adbinuhum bi dima'ihim. Kuburkanlah mereka para syuhada sesuai dengan darah-darah mereka yang masih mengalir, yakni ya Uhudin, yaitu yang terjadi pada perang Uhud. Walam yugosilhum dan tidak perlu, walam yugosal yugosilhum dan tidak perlu mereka dimandikan. Jadi seperti kita ketahui selama ini, pengertian mereka yang mati syahid di peperangan itu jika meninggal tidak perlu dimandikan dan tidak perlu juga dikafani, tetapi kafannya adalah pakaian-pakaian mereka saja langsung. Demikian juga tidak perlu dimandikan, bahkan tidak perlu disolatkan juga. Itu pengertian jika kematian mereka itu di peperangan, di perang Uhud, di perang gitu. Tapi kalau pengertian ada syahid, mati akibat tenggelam, mati akibat melahirkan, itu diurus. Jadi pengertian syahid di sini adalah syahid yang di peperangan. Asyar bidzalika ila ma uwiya an Sa'id bin Musayyad annahu sungguhnya Ibnu Musayyad Musayyab, beliau itu seorang tabi'in, Ola berkata yugsal syahid, dimandikan. Nah, tetapi nanti ya di para ulama ada perbedaan-perbedaan pendapat. Kalau dari hadis jelaskan tadi Nabi menyebutkan dari hadis sahih, ini hadis Bukhari, tidak perlu dimandikan. Tapi ada pendapat sahabat atau di sini tabiin, yugsal syahidu, dimandikan orang yang mati syahid. Di annakul limayitin, karena sungguhnya mayit itu yajnubu janabah. Wajib ghusluhu akahu ibnu mundir. Maka wajib memandikannya. Jadi diperkirakan orang-orang yang mati syahid juga ada kemungkinan junub. Dan demikian juga bagi kita kan kewajiban mandi itu ada beberapa kemungkinan. Seperti yang pertama kalau kita kaum laki-laki keluar air mani bisa. Mimpi ya tentu waktu dulu masa masih muda lah. Kalau sekarang udah kakek-kakek kita sudah tidak pernah mimpi lagi mungkin ya. Nah, selagi itu mimpi maka harus mandi. Itu wajib. Nah, kalau kaum perempuan kalau head itu juga wajib mandi kalau sudah selesai. Kemudian kalau nifas juga wajib mandi. Kalau itu selesai nifasnya. Kalau melahirkan juga wajib mandi. Para ibu itu selesai melahirkan wajib mandi. Nanti nifas. Nah, setelah nifas, selesai nifas wajib mandi lagi. Jangan lupa ya, jangan sampai tidak mandi. Walaupun kejadiannya jarang-jarang mungkin ya, tetapi itu kewajiban. Setidaknya kita mengingatkan kepada anak-anak kita gitu, ya. Karena begitu melahirkan itu mungkin banyak urusan sana sini sampai lupa. Nah, itu kewajiban harus mandi kaum perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan suami istri, tentu itu wajib mandi. Jangan sampai tidak pernah mandi. Nanti anak yang dilahirkannya itu jauh dari hidayah anaknya. Jadi kalau anak sekarang itu susah diatur, bisa jadi tidak mandi waktu suami istrinya, bapak ibunya. Kemudian yang berikutnya adalah kematian. Kematian itu wajib mandi. Nah, kematian itu menurut Ibnu Sa'id bin Musayyab, apakah beliau itu mati syahid ataupun mati biasa, wajib mandi. Tapi sekali lagi ini adalah perbedaan di antara para ulama. Ya, kalau dari hadis Nabi kan sangat jelas tidak perlu dimandikan. Nah, bisa jadi ada hadis lain gitu kan. Jadi para ulama juga tidak berpendapat asal saja, tentu saja pakai dasar. Ada hadis-hadisnya. Kemudian dari Imam Ahmad bin Wajin Akhor an Jabir
Imam Ahmad meriwayatkan dari sisi lain, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW kuala bersabda Nabi, fi qatla Uhudin, di mereka yang meninggal pada saat perang Uhud. La tagsiluhum, janganlah kalian mandikan itu orang-orang yang mati syahid pada perang Uhud. Walam yusalli alaihim, bahkan di sini disebutkan tidak perlu disolatkan. Jadi orang mati syahid itu langsung saja dikubur. Mereka itu ya punya keutamaan dan mereka bisa langsung masuk surga. Kalau kita yang meninggal di sini masih ke alam kubur dulu. Tapi kaum syahid itu memang masuk alam kubur dulu, tetapi diberi kesempatan untuk menengok tempatnya di surga. Sebagaimana Nabi pernah menyampaikan waktu Ja'far bin Abi Thalib, itu kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, waktu gugur pada perang Mut'ah, dua tangannya kan sampai ditebas habis itu kan. Nah, Nabi mengatakan itu kedua tangan yang ditebas itu akan digantikan Allah dengan sayap. Dan dengan sayap itulah dia bisa main-main atau bisa mengunjungi surga. Itu pernyataan Nabi. Ya, orang yang mati syahid itu sudah bisa masuk ke surga. Tapi yang syahid di peperangan tentu saja, bukan syahid pengertian yang dipahami selama ini. Ala anna syuhada la yugsalu hatta wala junubu wal haid. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, walaupun yang mati syahid itu junub ataupun haid. Bahwa al-asahu itu yang lebih sahih. Jadi pendapat umum di para ulama tidak perlu dimandikan. Walaupun ada pendapat lain seperti Sa'id bin Al-Musayyab yang harus memandikan, tapi pendapat umum itu adalah tidak perlu dimandikan walaupun dia junub. Itu menurut Indah Syafi'iyah, menurut madhab Syafi'i. Wakila yusal janabah la biniyati ghusl majiti. Nah, tetapi ada pendapat lain, tapi kalau yakin bahwa yang mati syahid itu dalam keadaan junub, nah itu dimandikan. Tetapi memandikan yang bersangkutan itu bukan karena mati syahidnya, tetapi karena junubnya. Gitu. Berarti nanti ada kejadian waktu perang Badar itu Handolah. Handolah itu sahabat Nabi. Nah, waktu itu Handolah itu baru saja nikah, pengantin baru. Pengantin baru, kemudian ada seruan untuk melakukan perang Uhud. Nah, saat itu Handolah terburu-buru baru berhubungan dengan istrinya mungkin. Langsung dia tanpa mandi dahulu ikut ke perang Uhud. Dan nanti di perang Uhud itu beliau itu meninggal. Syahid. Waktu di sini disebutkan annal malaikata gosalathu yauma Uhudin. Sesungguhnya para malaikat memandikan itu Handolah pada perang Uhud lima syahada wa junubun. Karena karena kematian syahid dan diyakini Handolah itu masih dalam keadaan junub. Nah, yang memandikannya malaikat. Jadi berdasarkan pendapat ini, kalau diyakini yang meninggal itu atau yang gugur di peperangan itu orang yang sedang junub, dimandikan walaupun mandinya bukan sebagai syahid tetapi karena junubnya itu. Nah, kalau itu kita tahu, kalau tidak tahu ya tidak perlu. Kalau ini Handolah memang diketahui baru pengantin baru waktu itu. Nah, kemudian pakola Rasulullah bersabda, itu malaikat taksiluhuma. Itu kata Rasul, saya melihat para malaikat memandikan itu Handolah dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Disebutkan di sini. Dua orang yang dimandikan oleh para malaikat waktu gugurnya perang pada saat gugur para sahabat pada perang Uhud. Tetapi secara umum langsung dikuburkan saja. Karena untuk kepraktisan juga bagi kita, kita peperangan kalau menang mungkin tidak ada masalah ya. Tapi kalau kalah, waduh kita harus mengurus para jenazah. Gimana mengurus para jenazah, kemudian kita juga diusir-usir oleh orang yang menang. Kan? Bahkan kita jadi tawanan mereka. Selagi begitu, mana sempat memandikan para jenazah, langsung saja kubur. Itu kepraktisan juga dilihat dari ya tidak gampangnya peperangan itu, tidak seperti di rumah kita biasa ini, kan?
Kemudian berikutnya babu man yuqaddimu bil lahdi. Bab mengenai siapa yang harus didahulukan dimasukkan ke liang lahat jika jenazahnya itu banyak, sama seperti waktu perang Uhud. Haddatsana Ibnu Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Alais bin Sa'ad haddatsani Ibnu Syihab an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an Jabir an Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW karena ada Rasul yajma'u mengumpulkan, menggabungkan bainar rojula ini di antara dua laki-laki min qatla Uhudin dari mereka yang gugur pada saat perang Uhud fi bin wahidin dalam pakaian yang sama. Sumayakulu kemudian bersabda Rasulullah, ayyuhum aksaru akhdan lil Quran. Siapa di antara keduanya ini yang hafalan Al-Qur'annya lebih baik? Kaidan maka pada saat itu usyiro diisyaratkan lahu kepada Nabi ila ahadima kepada salah seorang di antara kedua sahabat tadi. Qaddamahu maka mendahulukan Nabi memasukkan ke orang yang ditunjuk lebih baik bacaan Al-Qur'annya biladi dimasukkan ke liang lahat, dimasukkan ke kuburan. Waqala dan bersabda Nabi, ana aku ini syahidun akan menjadi saksi ala haula'i terhadap itu orang-orang yang mati syahid. Wa amaro dan memerintahkan Nabi bidapnihim untuk menguburkan para syahid itu bidimaihim dengan darah-darah mereka yang masih mengucur. Walam yusolla dan tidak disolatkan alaihim kepada itu yang mati syahid. Walam yukasilhum dan mereka Nabi SAW juga tidak memandikan kepada orang-orang yang mati syahid. Jadi hadis yang menyatakan tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani itu banyak. Dan hadis-hadis Sahih Bukhari. Walaupun ada pendapat tadi tabiin yang mengatakan harusnya dimandikan. Tapi hadis yang menyatakan tidak dimandikan dan sebagainya itu adalah lebih banyak. Bisa jadi kita tahu kan hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari itu belakangan nanti. Setelah para tabiin tidak ada. Jadi tabiin itu berpendapat dahulu bisa saja memperoleh hadisnya dari bermacam-macam para sahabat lain, dari tabiin yang lain, bunyinya macam-macam. Tetapi kemudian disaringlah oleh Imam Bukhari, disaringlah oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan sebagainya para ahli hadis, mana hadis-hadis yang sahih, mana yang tidak. Nah, bisa jadi belum sampai hadis ini kepada para tabiin yang dahulu berpendapat. Tetapi tidak apa-apa, tetap kita hargai, tetap kita dengar, karena bisa jadi itu juga ada dalam hadis sahih yang menyatakan Nabi memandikan dan menyucikan. Ya, dari hadis Bukhari ini itu lebih banyak yang menyatakan tidak perlu dimandikan maupun disolatkan yang mati syahid. Wa akhbarun al-Auza'i an Zuhri an Jabirin bin Abdullah radhiyallahu anhu karena ada Rasulullah SAW, ini masih sama dengan yang di atas. Ada Rasulullah SAW yang bersabda Nabi Likotla Uhudin bagi mereka yang gugur pada perang Uhud. Ayyuha ula yaksaru dalil Quran. Siapa di antara mereka itu yang paling banyak hafalan Qurannya? Idza usyira maka diisyaratkanlah kepada Nabi ila rajulin kepada seseorang kedamahu yang hafalan Qurannya lebih banyak, maka Nabi mendahulukan ilahdi dimasukkan ke liang lahat qabla sahibi sebelum sahabatnya. Waqala Jabir dan berkata Jabir, Fakupina abi dan dikafani bapakku, ammi dan pamanku, fi namirotin wahidatin dalam kain namiroh yang satu. Jadi tadi di atas itu dikumpulkan dalam kain yang satu. Ya, kain yang maksud di sini bisa saja pakaian, ya gamis maksudnya. Bisa saja dimasukkan dalam gamis yang sama atau kain kapan yang khusus yang untuk para syahid ini. Walaupun tadi ya kain kapannya itu pakaian yang nempel saja di badannya. Nah, bisa jadi pakaiannya itu agak lebar, mungkin yang satu tidak berpakaian, maka dibungkus dengan pakaian yang sama. Demikian juga Nabi memberikan kelebihan bagi orang yang hafalan Qurannya lebih banyak, didahulukan. Nah, ini juga sebagai isyarat bagi kita, kita harus menghormati orang yang hafalan Qurannya lebih banyak. Setidaknya dalam kehidupan sehari-hari, dahulukan sebagai imam. Kan?
Yang hafalan Qurannya lebih banyak, silahkan menjadi imam. Ada demikian juga yang bacanya lebih bagus, itu pantas jadi imam. Tapi kalau kita masih belum bagus bacanya, tahan diri, janganlah memaksakan. Kalau kita tahu ada yang lebih bagus bacaan Qurannya, gitu. Ya, ya sudah jadi makmum saja. Memang begitu ketentuan. Nanti ada hadis lain lah itu yang menyatakan supaya jangan menjadi imam kecuali bacaannya yang bagus, tajwidnya yang baik. Demikian juga kalau hafalan Qurannya lebih banyak, persilahkan yang bersangkutan yang jadi imam. Kita biarkan saya jadi imam. Ini kadang-kadang kita susah menyadari ini. Kadang-kadang sebagai pengurus masjid, mentang-mentang pengurus masjid harus jadi imam. Tidak harus. Tidak harus. Biarkan yang lebih bagus baca. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat begitu harus. Karena Nabi demikian menghormati kepada mereka yang hafalan Qur'annya lebih banyak pada saat menguburkannya di lahat, yang didahulukan itu adalah orang-orang yang hafalan Qur'annya. Itu penghormatan dari Nabi. Haddatsani Zuhri, haddatsani man sami'a Jabiran sama. Kemudian di hadis berikutnya, babul idkhir wal hashish. Bab mengenai tanaman idkhir dan rumput-rumputan fil qabri di kuburan. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Ausyab dan seterusnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bersabda Nabi, harrama telah mengharamkan siapa Allah Makkata ke Mekah. Kita menyebutnya tanah haram. Tanah haram itu artinya tidak boleh, ada aturannya. Salah satunya non-muslim tidak boleh masuk ke tanah haram. Atau istilah kita itu tanah haram itu tanah suci. Nah, orang-orang yang masih najis tidak boleh masuk. Nah, kita tahu kan orang musyrik itu orang najis. Innamal musyrikuna najasun. Itu kata At-Taubah, itu surat Al-Quran. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Itu yang dimaksud najis itu adalah rohaninya. Rohaninya. Bukan berarti kita tidak boleh salaman dengan orang musyrik. Enggak apa-apa kita salaman. Bisa jadi badannya itu bersih, sudah mandi dan sebagainya. Silahkan tidak. Tapi akidahnya itulah yang najis, musyrik. Hati, di sini pengertian itu Allah telah menyucikan tanah Mekah atau kita sebut tanah haram. Falam tahillah maka tidak halal itu tanah Mekah li ahdi kepada salah seorang qabli sebelum aku. Jadi sebetulnya tanah haram itu sudah diharamkan sejak Nabi Ibrahim. Tapi dikukuhkan lagi zaman Nabi. Walali ahadin ba'di. Dan demikian juga tidak dihalalkan kepada seseorang setelah aku. Uhillat li sa'atan. Tetapi nanti pada zaman Nabi dihalalkan satu saat min naharin pada waktu siang hari. Nah, maksudnya gini, kalau di tanah haram itu tidak boleh peperangan. Tetapi pada saat Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, itu kan ya tidak terjadi peperangan sebetulnya. Tetapi di situ kalau ada perlawanan dari orang-orang Mekah, dipersilakan dilawan. Jadi orang-orang Mekah tidak melawan, jadi tidak terjadi peperangan. Nah, kalau terjadi perang saat itu tidak apa-apa halal. La yuhtala khilaha, tidak boleh dicabut itu rumput-rumputnya. Jadi kalau kita ke Mekah, kalau sedang wukuf misalnya, kan suka ada tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, jangan sembarangan cabut mencabut. Karena dilarang, tidak boleh. Kalau kita sedang umroh misalnya, atau kita di maktab kita suka ngeteh atau ngopi itu kan, satu realan atau satu gelas, sambil iseng di sebelah ada juga ada rumput dicabut, itu tidak boleh juga. Itu larangan bagi yang akan ke Mekasan. Tapi kalau yang belum ya aman lah. Walaya adul syajarah dan juga tidak boleh dicabut pohon-pohonannya. Itu keistimewaan Mekah itu tidak boleh. Tidak boleh menebang pohon-pohonannya, demikian juga rumput-rumputnya biarkan saja. Belayan paru soya dua. Demikian juga tidak boleh memburu binatang ternak. Nah, kita kalau di Mekah itu domba itu berkeliaran kan banyak gitu ya. Kelihatan domba itu tidak makan rumput karena tidak ada rumput. Tapi yang rumputnya sedikit gitu.
Tapi yang mereka makan itu kelihatannya kertas-kertas itu domba. Jadi ini domba kota gitu. Mekah. Yang dimakan itu bukannya rumput, tapi selain rumput. Waktu qatulu qatuha illa limu'arrifin. Dan tidak boleh diambil itu barang temuannya kecuali dengan maksud mau mengumumkannya. Jadi kalau kita menemukan uang tiba-tiba ada 100 real pada saat kita jalan di Mekah, itu biarkan saja kecuali kita mau mengumumkannya. Makanya kalau di Masjidil Haram itu ada lemari lemari kaca itu kan di dalamnya banyak barang-barang itu barang temuan itu. Dengan maksud mau diumumkan silahkan jamaah yang kehilangan barang ambil di sini. Tetapi kalau kita menemukan untuk maksud diambil kemudian dimiliki oleh kita tidak boleh, jangan biarkan saja. Walaupun nanti kalau barang itu rawan misalnya seperti makanan ya, kita temukan daripada mubazir ambil saja dimakan kan ya. Juga Rasul juga dalam hadis juga begitu. Kata Rasul, saya menemukan sebuah kurma gitu kan, sebuah kurma di jalanan. Kalau aku tidak khawatir itu adalah barang sodakoh, ini saya akan aku ambil dan aku makan. Tapi kan kita tahu Rasul itu tidak boleh memakan atau mengkonsumsi barang-barang sodakoh atau zakat karena ada kekhawatiran itu tidak diambil. Berarti kalau kita yang tidak ada larangan menerima sodakoh ambil saja. Untuk dimanfaatkan jangan sampai terjadi tabdzir atau mubadzir. Kalau Abbas radhiyallahu anhu illa idkhor li gitu. Kecuali pohon idkhor. Itu idkhor itu adalah bahan celup, pohon-pohonan yang bisa digunakan untuk mencelup pakaian atau untuk ditumbuhkan, ditanam di kuburan. Dipersilakan kita cabut di satu tempat kemudian dialihkan ke kuburan. Itu boleh. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam likuburina wa buyutina. Nah, boleh saja pohon idkhor yang seperti apa kita juga tidak tahu ya pohon idkhor itu ada di Mekah. Mungkin hanya orang-orang Mekah yang tahu atau yang biasa sudah tinggal di sana. Kata Abban bin Saleh itu saya mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakala Mujahid an Tawus an Abbas radhiyallahu anhu lakinihim bi wa buyutihim. Lakiyanihim wa buyutihim. Jadi untuk kalau kita mau ke kuburan, silahkan ditanami kuburan itu dengan pohon idkhor. Demikian juga sebagai hiasan di rumah, boleh saja menanam pohon idkhor. Dan babu hal yukhrajul mayyitu minal qabri walahdi li'allatin, bolehkah kita mengeluarkan mayat dari kuburan setelah selesai dikubur karena ada tujuan tertentu misalnya. Seperti yang terjadi saat ini kan urusan hukum seperti di kepolisian itu yang disebut dengan ekshumasi ya. Ekshumasi itu adalah menggali kuburan dari kuburan yang sudah ditanam lama beberapa hari biasanya. Dan karena ada keperluan mau diotopsi ataupun ada keperluan lain diangkat itu. Bolehkah? Nah, ini hadis ini memberikan penjelasan. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan qala Amrun sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala berkata Jabir aku telah datang telah datang siapa Rasulullah SAW Abdullah bin Ubay kepada Abdullah bin Ubay ba'dama udkhila hufratahu setelah dikuburkan itu Abdullah bin Ubay. Pak Amaru maka memerintahkan Nabi bihi kepada Abdullah bin Ubay maka dikeluarkan dari kuburannya. Wawadu'ahu maka meletakkan Nabi terhadap Abdullah bin Ubay ala rukbatahi di dua lutut Nabi. Wanapasa dan meniupkan Nabi alaihi kepada Abdullah bin Ubay min roikihi dari ludah Nabi SAW. Wal basahu dan memakaikan Nabi kepada Abdullah bin Ubay komisuhu dengan gamis Nabi SAW. Allahu maka Allah alamu lebih tahu wakana dan ada Nabi Kasa telah memakaikan Nabi Abbasan kepada Abbas komison sebuah kain gamis baju panjang. Ola berkata Subyan wakola Abu Harun berkata Abu Harun bahkan ada ala Rasulullah kepada Rasulullah SAW komisionin beliau memiliki dua gamis.
Faqala maka berkatalah kepada Rasulullah ibnu Abdullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, albis, pakaikanlah abi kepada bapakku komisoka dengan gamismu itu. Alladzi yali yang ada di sisimu. Qala berkata Sufyan fayaruna maka para sahabat melihat annan Nabi sesungguhnya Nabi SAW albasa memakaikan Abdullah kepada Abdullah komisohu dengan gamisnya muka patah lima sunnah sebagaimana beliau lakukan. Jadi ini ekshumasi itu menggali kuburan dari kuburan yang sudah ditanam gitu ya, yang sudah dipenuhi dengan tanah itu boleh dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada siapa? Kepada Abdullah bin Ubay. Kita tahu Abdullah bin Ubay itu tokoh munafik, gembongnya munafik di Madinah. Tapi anaknya namanya juga sama Abdullah juga, itu baik-baik saja, sahabat yang baik, sahabat dekat dengan Nabi. Nah, saat itu disebutkan di hadis ini, Nabi SAW menjenguk Abdullah bin Ubay, kan, yang sudah dikuburkan ke kuburannya. Kemudian Nabi minta gali lagi itu Abdullah, suruh ke atas. Jadi walaupun jelas-jelas munafik diperlakukan sebagai muslim juga ya oleh Nabi. Kemudian di sini mayatnya itu diletakkan di dua lutut Nabi. Kemudian Nabi memasukkan ludahnya kepada wallahu alam itu ludah. Tapi yang jelas ini min roikihi, roik itu ludah. Ludah Nabi nggak tahu apa maksudnya, wallahu alam. Dan kemudian Nabi memakaikan gamis beliau. Karena memang mengapa memakaikan, nanti ada permintaan dari anaknya, dari Abdullah bin Ubay itu, di hadis di bawah itu. Wahai Rasulullah, tolong pakaikanlah kepada bapakku ini gamismu itu. Bisa jadi karena permintaan anaknya itulah Rasulullah menggali lagi kuburan Abdullah bin Ubay untuk memakaikan gamis Nabi. Dipakaikanlah gamis Nabi SAW kepada Abdullah bin Ubay. Padahal kita tahu Abdullah bin Ubay itu adalah tokoh munafik. Dan Nabi sangat tahu dan sudah terkenal di kalangan para sahabat. Oleh Sufyan Abu Burhan, Rasulullah memang memiliki dua buah gamis. Yang satu dikasihkan kepada Sayyidina Abbas. Abbas itu paman Nabi, kan? Paman Nabi SAW. Yang satu dikasihkan kepada Abdullah bin Ubay, walaupun dikasihkannya setelah mati. Jadi artinya di sini kain kafannya itu berupa baju, ya gomis. Gomis dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kita itu gamis. Itu baju panjang yang suka dikenakan oleh kita itu. Nah, Rasulullah memakaikan itu, walaupun itu dipakaikan kepada jenazah. Jadi di sini memberitahukan bahwa ekshumasi kalau ada keperluan terhadap mayit, bisa jadi misalnya waktu mengkapani ketinggalan gunting itu di kain kapannya. Dan sudah dikuburkan, jadi nggak apa-apa digali lagi, kemudian diambil guntingnya. Atau ketinggalan apa saja lah gitu. Yang ada di mayit untuk diselamatkan, tidak perlu dikuburkan bersama. Kemudian hadasana Musaddad, akhbaruna Bishr bin Fatul, hadasana Husain dan seterusnya dari Jabir. Lama hadoro maka pada saat hadir Uhudun perang Uhud, da'ani memanggil kepadaku abi bapak minal laili pada malam hari. Jadi Jabir bin Abdullah, bapaknya itu Abdullah. Beliau dua-duanya sahabat Nabi. Jabir itu sahabat Nabi, kemudian Abdullah juga sahabat Nabi. Nah, pada saat menjelang perang Uhud, Abdullah ini memanggil anaknya Jabir. Pola maka berkata itu Abdullah, ma urani illa maktulan. Saya tidak melihat kecuali pada saat perang Uhud aku akan terbunuh gitu. Tidak dapat firasat itu Abdullah. Ya awaliman yuktalu akan menjadi orang pertama yang terbunuh min ashabin Nabi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak ini dan sekunya aku la atruku ba'di. Aku tidak meninggalkan setelahku a'azzu ala alayya minka yang lebih aku sukai kecuali engkau, hai Jabir. Untukmu itu tidaklah aku tinggalkan
kalau aku meninggal tadi, yang lebih aku sukai goyro nafsi Rasulullah kecuali diri Rasulullah, gitulah pesan Abdullah. Jadi sahabat ini begitu cinta kepada Rasulullah, aku nanti kalau meninggal tidak ada yang aku tinggalkan yang sangat aku cintai kecuali diri Rasulullah. Wa inna alayya, dan sebenarnya aku itu dainan memiliki hutang. Fakti, maka tolong kau lunasi itu hutang aku. Wastosi, dan berwasiatlah bi akhwatika dengan saudara-saudaramu. Khairun, kebaikan. Asbahna, maka kami pagi-pagi sekali datang ke perang Uhud. Pakana, maka ada itu bapak itu awwala qatilin, itu orang yang pertama kali terbunuh. Wadupina, dan dikuburkan itu bapakku ma'ahu beserta bapakku akhoru, ada sahabat lain fi qabrin, dalam satu kuburan. Semalam tatib, kemudian aku tidak suka nafsi diriku an atrukohu mal akhor, untuk membiarkan bapakku itu beserta orang lain dalam satu kuburan yang sama. Pastakhrojatku, maka aku keluarkan bapakku itu dari kuburan ba'da sitati asyurin, setelah 6 bulan dikuburkan. Dan maka pada saat aku gali lagi dari kuburan itu, huwa itu bapakku kayaumin wadu'tuhu, itu pada hari seperti aku meninggalkan atau meletakkan aku dalam keadaan utuh gitu Pak, jenazahnya itu setelah 6 bulan digali, kecuali telinganya goero uduni, kecuali hanya telinganya saja ada berubah, tapi yang lain-lainnya masih utuh, berarti darahnya juga masih segar, masih mengalir, ya masih merah. Ini adalah cerita Jabir bin Abdullah yang mengatakan bapaknya itu sudah punya isyarat akan menjadi syahid Uhud dan berwasiat sebelumnya. Hebat ini ya, para sahabat sudah bisa melihat masa depannya. Ya, memang ini adalah pemberian dari Allah. Um, Besok pada saat perang Uhud aku akan terbunuh, gitu kan, akan menjadi syahid. Dan aku tidak meninggalkan dari peninggalanku yang paling aku cintai kecuali diri Rasulullah. Artinya kau jadilah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Dan aku ini punya utang, tolong nanti kamu lunasi, hai Jabir, gitu. Dan berwasiatlah untuk saudara-saudaramu. Sabir juga punya saudara-saudaranya, kan, dengan kebaikan. Maka betul-betul saja itu pada saat terjadi perang Uhud, Bapak Jabir itu Abdullah, Jabir bin Abdullah, itu terbunuh saat itu. Kemudian dikuburkan beserta orang lain dalam lubang yang sama. Tapi Jabir tidak suka itu. Itu bapakku itu dikuburkan dalam satu kuburan rame-rame. Akan aku pindahkan biar sendiri. Nah setelah 6 bulan digali lagi masih utuh. Itulah orang-orang hebat. Sekarang juga kan kita suka mendengar ya cerita-cerita orang setelah sekian tahun dikuburkan masih utuh. Nah, bisa jadi itu orang-orang istimewa. Demikian juga jenazah Nabi, jenazah para sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, itu kan masih utuh. Karena pernah kejadian itu di kuburan Nabi itu tersingkap ada kaki mucunghul gitu kan. Nah, itu masih utuh. Tidak tahu apakah kaki Nabi atau kaki para sahabat Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar, tapi masih utuh. Tapi waktu saya pernah menggali kuburan di Cipra, bapak mertua saya waktu itu, beliau itu dikubur di Cikutra biasa, itu kan di kuburan biasa. Tapi karena beliau itu tentara dan memperoleh keistimewaan untuk dikuburkan di Taman Pahlawan di sebelahnya, maka digali lagi itu kuburan mertua saya kurang lebih setelah mungkin 5 tahun meninggal. Oh, itu begitu digali itu masih utuh memang kain kafannya itu, tetapi sudah hancur gitu. Sudah hancur. Jadi ngambilnya juga ringan saja gitu kan, dibawa, kemudian dipindahkan. Jadi baru kurang lebih kalau tidak salah lupa lagi saya 5 tahun itu sudah hancur. Tapi kalau orang-orang istimewa itu masih segar bugar saja. Memang sengaja diistimewakan oleh Allah. Apalagi jenajah para nabi itu sudah dinyatakan oleh Nabi SAW, tanah tidak akan menggerogoti cacing dan sebagainya, tidak akan memakan jasad para nabi. Nah, bisa jadi orang-orang yang bukan nabi juga kalau sekarang sampai utuh itu memang dimuliakan oleh Allah.
Banyak cerita yang kita dapatkan. Kemudian haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sa'id bin Amir an Syu'bah bin Abi Naji an Atha an Jabir radhiyallahu anhu. Qala berkata itu atau Jabir ya, Jabir ya. Dupina telah dikuburkan ma'abi beserta bapakku itu rojulun seseorang sama dengan maka aku tidak enak hatta tubuh kemudian aku keluarkan bapakku wajah tubuh kemudian aku jadikan bapakku itu pigobrin ala hiddatin dalam kuburan sendiri saja. Artinya digali lagi dipindahkan boleh saja. Dan seperti sekarang juga sering terjadi kan kuburan itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Itu pernah juga terjadi zaman Nabi. Artinya boleh-boleh saja. Silahkan saja. Wapi hadis Jabir As-Sani dilalatun di hadis Jabir yang kedua itu memberikan petunjuk ala jawazil ikhraji la amrin yata'allaqu bil hayy. Boleh saja mengeluarkan jenazah yang telah dikuburkan lama yang dalam istilah sekarang disebut ekshumasi, mengeluarkan jenazah dari liang kubur gitu karena ada hubungannya dengan orang hidup. Ya misalnya untuk di tadi ya, istilah kedokteran tadi. Siapa? Diotopsi, untuk diotopsi gitu. Dan hula doru ala mayiti karena tidak ada kemudaratan kepada mayit tidak di mayitin akhor dalam menguburkan mayit yang. Jadi boleh saja kalau ada tujuannya untuk otopsi dan sebagainya digali lagi. Lam makana yang badrin atabi asaro wa atabil abbas lam yakun pun tadi soal gamis itu pada saat perang Badar, perang pertama dalam Islam itu Abbas bin Abdul Muthalib itu masih kafir dan ikut dalam pasukan orang-orang Quraisy. Tapi ditawan oleh Nabi saat itu. Nah, pada saat itu nanti Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib itu diberi gamis oleh Nabi. Tadi kan disebutkan di hadis di atas bahwa gamis yang satunya lagi diberikan kepada Abbas. Kapan diberikannya itu? Pada saat Abbas itu ikut perang Badar. Berikan gamis. Dan kemudian akhirnya masuk Islam Sayyidina Abbas. Penjelasannya ini panjang. Kemudian hadis berikutnya babullah diwasyaki fil qabr. Hadatsana Abdan akhbaruna Abdullah akhbaruna Al-Lais bin Sa'an qala hadatsana Ibnu Syad dan seterusnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala berkata Jabir karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini min qatla Uhud. Sama dengan yang tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua laki-laki dari para syuhada Uhud. Kemudian beliau bersabda, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka itu didahulukan. Dan Nabi bersabda, saya akan ana syahidun ala haula'i yaumil qiyamah. Aku akan menjadi saksi terhadap mereka yang mati di perang Uhud ini pada hari kiamat nanti. Maka Nabi memerintahkan bidatnihim menguburkan syuhada itu bidimaihim dengan darah-darah yang masih mengalir walam yughsilhum dan tidak dimandikan. Jadi hadis yang menyatakan ini lebih banyak dibanding pendapat sebagian ulama yang harus dimandikan. Kalau dikuburkan dengan darah-darahnya artinya ya tidak dibersihkan darahnya, biarkan saja darahnya juga masih kalau masih mengalir ya biarkan mengalir. Atau sudah mengering juga nggak apa-apa, si merah darahnya itu. Kemudian babu ida aslama sebi pamata hal yusalla alaihi. Bab apabila masuk Islam seorang anak kemudian mati apakah harus disolatkan terhadap anak tadi? Nah, ini selama ini kita menyolatkan itu kepada yang dewasa. Apakah kalau yang mati itu adalah anak kecil, bolehkah disolatkan? Nah, di sini hadisnya. Haddasan Abdan akhbarona Abdullah an Yunus an Zuhri qala akhbaroni Salim dan seterusnya. Anna Umar sungguhnya Sayyidina Umar intolaku telah bepergian ma'an Nabi beserta Nabi SAW pirohtin dengan dalam satu rombongan. Kibala Ibnu Sayyadin menuju ke tempat yang ada Ibnu Sayyad di sana. Hatta wajaduhu sehingga
rombongan tadi mendapati Ibnu Sayyad. Abu sedang bermain, Ibnu Sayyad masih jadi beserta anak-anak. Indah at umi Bani Magholah, di dekat bentengnya Bani Magholah. Faqad qoroba Ibnu Sayyad al-Hulma. Dan saat itu Ibnu Sayyad hampir balik. Sudah mendekati balik, mungkin usia 15 atau ya 15-14 tahun. Nggak usia SMP kalau sekarang. Walam yash'ur, maka tidak sadar Ibnu Sayyad hatta droba, sehingga menghardiknya atau menepuklah siapaan Nabi SAW jadi dengan tangan Nabi. Tumakola, kemudian bersabda Nabi Ibnu Sayyad kepada Ibnu Sayyad, Tashhadu anni Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa aku ini adalah Rasulullah? Karena Doro, maka melihat Ibnu Sayyad ilahi kepada Nabi, Ibnu Sayyad, Pakola berkata Ibnu Sayyad, Ashhadu, aku bersaksi, annaka, bahwa semuanya engkau Rasulul Ummiyina, adalah utusan orang-orang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Pakola, maka berkata siapa Ibnu Sayyad dan Nabi kepada Nabi SAW, Atashhadu, apakah engkau bersaksi wahai Rasul, gitu. Anni, bahwa sesungguhnya aku Rasulullah adalah utusan Allah. Jawabannya malah begini. Farafadahu, maka menolak Rasulullah kepada Ibnu Sayyad. Faqala, dan bersabda Nabi, amantu, jelas aku ini beriman billahi, kepada Allah, wa bi rasulihi, dan kepada utusan-utusan Allah. Faqala, maka berkata lah kepada Ibnu Sayyad Nabi, madza taro, apa pendapatmu? Qala, menjawab Ibnu Sayyad, ya'tini sodikun wa kadibun, telah datang kepada aku orang yang jujur dan juga orang pembohong. Mengapa engkau ngaku jadi nabi, gitu kan? Mengapa engkau seenaknya ngaku nabi? Maka dia menjawab, karena setelah datang kepadaku orang yang benar dan orang yang bohong. Nah, dalam hal ini tidak tahu nabi itu berbohong atau benar, gitu kira-kira. Sehingga aku juga ya aku jadi nabi kan. Qala, maka bersabda siapa Nabi SAW, kullitu alaika al-amru. Telah kacau kau Ibnu Sayyad. Suma qala lahu, kemudian bersabda lagi kepada Ibnu Sayyad Nabi SAW, inni qad khaba'tu laka khobian. Aku telah menyembunyikan di sini ada sesuatu yang tidak terlihat. Oleh Ibnu Sayyad, maka berkata Ibnu Sayyad, waduh, duh, ikhba, ikhsa. Jadi ini perkataan orang-orang Arab. Sesuatu yang tidak bisa terlihat. Falanta dua kodroka, maka janganlah engkau dalam keadaan seperti itu terus. Pakola, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar, dak, dibiarkan saya, ya Rasulullah, adribu, saya pukul unukohu, itu punduknya atau pundaknya itu Ibnu Sayyad. Pakola, maka bersabda Nabi, ilyam kunhu, kalaulah ada itu Ibnu Sayyad itu memang seorang pembohong tadi, walan tusallit alaihi, maka engkau tidak akan bisa menentukan dia. Fa'ilam yakunhu, dan kalaupun dia itu benar seorang yang membohong, kalau khairu, maka tidak ada kebaikan kepadamu wahai Umar, pikot tidak membunuh Ibnu Sayyad. Jadi ini Nabi menceritakan, atau hadis ini menceritakan Nabi SAW dengan rombongan dan Sayyidina Umar melakukan perjalanan menemui seorang yang bernama Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini usianya anak-anak tetapi sudah menjelang dewasa. Dan Nabi mengatakan kepada Ibnu Sayyad, jadi karena Ibnu Sayyad tidak tahu bahwa ini Nabi kan. Kemudian ditegur oleh Nabi, "Hei Ibnu Sayyad, apakah kamu bersaksi bahwa aku ini Rasulullah?" Nah, jawaban Ibnu Sayyad, saya bersaksi bahwa engkau ada utusan orang-orang ummi, orang-orang tidak bisa baca tulis. Kemudian si Ibnu Sayyad bahkan berkata, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Rasulullah? Malah bermain-main gitu kan. Kemudian Rasulullah tentu saja, tidak begitu, aku ini Rasulullah dan tentu pasti aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, karena kelihatannya kesal Sayyidina Umar pada Ibnu Sayyad ini, maka bolehkah saya pukul saja pundaknya itu Rasulullah, si Ibnu Sayyad? Kata Rasulullah, jangan dahulu. Kalaupun dia itu Ibnu Sayyad itu betul-betul tidak beriman, itu tidak ada manfaatnya bagimu itu. Demikian juga kalau dia benar-benar kafir, gitu, artinya menolak terhadap ajakanku untuk bersaksi kepada kerasulanku,
maka pala khair tidak ada kebaikan juga untuk membunuh. Biarkan saja, mungkin dia pun belum sadar karena belum sepenuhnya dewasa. Biarkan saja. Nah, ini juga memberikan berita kepada kita bahwa Rasul juga suka bergaul dengan yang namanya anak-anak, memperhatikan sebenarnya. Kalau di kita ini agak berat ya. Harusnya menjelang sholat duhur asar, coba perhatikan. Di lapangan ini pasti banyak anak-anak kan ya, main-main. Kita kelihatannya tidak ada yang berani negur. Ayo sholat dahulu bisa gitu ya. Berhentikan dulu permainan kalian. Marilah kita sholat dulu. Kalau dulu pernah saya melihat ada yang berani menegur. Sekarang kelihatannya dibiarkan saja. Yang bagusnya nanti mungkin kita tegur saja. Udah berhenti dahulu mainnya, kita ikut sholat dulu. Setelah sholat silahkan main lagi. Kita bukan menegur artinya tidak boleh bermain di lapangan. Silahkan. Boleh bermain, tidak ada masalah. Tapi kalau waktu sholat harus tahu diri lah. Seperti yang main volley misalnya kan suka berhenti. Bagus saya kira. Kalau ikut sholat lebih bagus lagi. Tapi kadang-kadang tidak pada ikut sholat. Itu biar urusan mereka saja. Tapi kedepannya mungkin saya kira ada bagusnya kalau kita mau menegur. Setidaknya mengingatkan kepada mereka. Kan? Udah sholat dulu, belajar sholat dahulu. Tentu bagi anak-anak bukan kewajiban sholat. Tapi kalau kita mengajak kepada mereka itu jadi kebaikan. Kita nanamkan kebiasaan baik, melakukan sholat tepat waktu. Kemudian di hadis berikutnya, waqala Salim sami itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, oh Yaqul berkata Ibnu Umar, intolaqo ba'da dalik Rasulullah, setelah itu Rasulullah berjalan wa Ubay bin Ka'ab dengan Ubay bin Ka'ab dan Nakhli ke pohon kurma Allah tapi ya Ibnu Sayyad yang di pohon kurma itu biasa Ibnu Sayyad berada. Wa huwa yahtalu ayyasma min Ibnu Sayyad. Nabi ingin mendengar apa yang disebutkan oleh Ibnu Sayyad syai'an qabla ayyarahu Ibnu Sayyad. Sebelum Ibnu Sayyad melihat Nabi. Artinya setelah itu Nabi SAW datang ke sebuah pohon kurma sambil sembunyi barangkali biar tidak dilihat Ibnu Sayyad dan ingin mendengar apa yang kira-kira dikatakan oleh Ibnu Sayyad. Di situ ada jamrotun. Nah, kemudian pada saat itu ada ibu Ibnu Sayyad melihat Nabi. Kemudian berkata itu ibunya Ibnu Sayyad itu, Hai Sof, Sof itu panggilan Ibnu Sayyad. Wahwa ismu Ibnu Sayyad itu adalah panggilan Ibnu Sayyad. Hada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Ibnu Sayyad. Pakola maka bersabda Nabi SAW, lau taroktu kalaulah aku tinggalkan bayana akan jelas. Kalau aku tinggalkan akan kelihatan bahwa saya berada di sekitar Ibnu Sayyad. Kalau Syaibun kata Syaib di hadis dalam hadisnya para padohu maka kemudian Nabi meninggalkannya zamroh wa zamarotun ada zamaroh. Wakil Ishak Al-Kalbi maka jamrotun ini penjelasan dari para sahabat istilah-istilahnya. Artinya pada saat itu saya tidak tahu ini Ibnu Sayyad ini mengapa dikunjungi oleh Nabi dan Nabi SAW mau tahu tentang perilaku Ibnu Sayyad. Sampai Nabi mencoba mendekati Ibnu Sayyad ke tempat dia berada di bawah pohon kurma. Ingin mendengar apa yang akan dikatakan Ibnu Sayyad. Mungkin agak istimewa ini anak ya, remaja tanggung. Sehingga sengaja dicari informasinya oleh Nabi. Tapi yang jelas di sini memberitakan bahwa beliau itu memperhatikan bukan saja kepada orang dewasa, tapi kepada anak-anak juga perhatian Nabi itu demikian besar. Kemudian berikutnya haddatsana Sulaiman bin Harb haddatsana Hamman bahwa Ibnu Zaid an Sabit an Anas radhiyallahu anhu wala berkata Anas karena ada gulamu Yahudiyun seorang pemuda Yahudi yakhdum yang melayani itu pemuda Yahudi itu Nabi kepada Nabi SAW pamarido kemudian sakit itu si pemuda Yahudi tadi atau maka mendatangi menjenguk gitu. Siapa Nabi SAW yang menjenguk Nabi kepada si pemuda Yahudi tadi. Aku ada maka duduk Nabi Indarosi di dekat kepalanya itu si pemuda tadi.
Pakola maka bersabda Nabi kepada si itu pemuda, aslim masuk Islam engkau wahai pemuda. Panadoro maka melihat itu si pemuda ila abi kepada bapaknya. Bahwa dan bapaknya itu indah di dekat si pemuda. Pakola maka berkata si bapaknya tadi lalu kepada si pemuda tadi, taatilah olehmu wahai pemuda anakku. Abul Qasim itu Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslama maka masuk Islamlah si pemuda Yahudi tadi. Pahorja maka keluar siapa Nabi Nabi SAW. Wahwa dan bersabda Nabi, Alhamdulilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan si pemuda tadi dari api. Jadi waktu itu Nabi SAW itu bergaul tidak saja sesama orang Arab, tetapi Nabi itu bergaul dengan seluruh bangsa, suku bangsa. Jadi kita kenalkan kemajemukan itu bukan zaman sekarang saja, zaman kita. Sejak zaman Nabi sudah diajarkan bahwa kita silahkan bergaul dengan suku bangsa apapun. Boleh-boleh saja. Nabi bergaul juga dengan bangsa Yahudi. Bahkan salah seorang istri Nabi itu adalah orang Yahudi. Siti Sofiyah bin Huyai bin Akhtab itu adalah Yahudi. Demikian juga salah seorang istri Nabi itu adalah dari Mesir, Sukibti, Siti Maria. Itu bukan orang Quraisy. Walaupun sebagian istri Nabi itu adalah orang Quraisy, orang Arab. Tapi ada juga di luar Arab istri Nabi itu. Dan demikian juga di Mekah itu tidak hanya orang Arab yang ada, orang Afrika pun ada. Sama seperti sekarang kita lihat datang ke Mekah, banyak orang-orang hitam kan, itu bukan orang Arab pasti. Nah itu sejak zaman Nabi ternyata sudah ada. Jadi sekali lagi, urusan kemajemukan bukan saat ini. Jadi istilah toleransi itu umat Islam sudah kenal sejak zaman dahulu gitu. Jangan dibilang kita tidak tahu toleransi. Sejak zaman dahulu itu dalam Islam sudah diajarkan. Bukan hal baru dalam ajaran Islam. Sejak zaman Nabi itu. Nah, Nabi waktu itu dilayani. Jadi pelayan Nabi itu adalah seorang Yahudi. Yang namanya Yahudi ya agama Yahudi. Seperti biasa dalam kehidupan sehari-hari bergaul sesalam itu. Dengan Yahudi jadi tidak masalah dilayani oleh orang yang bukan Muslim. Nah, satu hari si pemuda ini sakit. Kemudian Nabi menjenguknya ke rumahnya. Nah, di rumahnya itu, kemudian Nabi mengajak, masuk Islamlah kamu lah. Kamu sebentar lagi akan mati, mungkin gitulah dalam bahasa kita. Kemudian si pemuda tadi itu tidak langsung mengiyakan, tapi melihat dulu kepada bapaknya. Bagaimana bapak? Apakah ajakan Nabi ini aku ikuti? Ah, bapaknya mengiyakan, silahkan kau ikuti aja yang selama ini kau ikuti Nabi SAW. Maka si pemuda tadi masuk Islam dan akhirnya memang meninggal. Nah, Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda itu dari api neraka dengan keislamannya itu. Jadi yang menjadi syarat mutlak kita selamat di akhirat itu adalah keimanan, keberimanan kepada Allah. Ya. Kalau amal-amalan itu adalah seperti angka 0. Di angka nolnya 1 berarti 10, angka nolnya 2 jadi 100 dan sebagainya. Ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau nolnya banyak, banyak saja. Tetapi yang menentukan apakah angka 0 itu berarti atau tidak, karena ada angka 1. Angka 1 itu apa? Keimanan. Kalau kita beramal banyak juga tanpa ada keimanan, itu sia-sia. Sebagaimana kalau kita ngumpulkan 0 banyak, adakah artinya itu angka 0? Tidak ada artinya. 0 saja. Tapi kalaupun nolnya 1 ada angka 1 jadi 10. Tapi kalau 0 hanya kumpulan 0 itu tidak ada artinya. Bukan angka signifikan lah begitu istilah matematika itu. Bukan angka berarti. Jadi orang-orang kafir itu beramal di muka bumi ini, tetapi tidak ada iman, hanya mengumpulkan 0 saja. Dan ada juga orang kafir nyumbang masjid, terima saja, boleh-boleh saja. Tetapi dia itu tidak punya angka 1. Jadi di akhirat itu wahwa minal khosirin, dia akan termasuk orang yang merugi. Dan sekali lagi, keimanan itu adalah syarat mutlak. Ada syarat mutlak itu harus ada. Maka karena itu jangan pernah meninggalkan keimanan. Bawalah sampai mati. Karena syarat mutlak keimanan itu. Kalaupun amal-amal itu adalah nanti ya angka 0 saja itu. Karena bisa jadi amal kita itu diterima atau tidak oleh Allah. Kalau keimanan, kita meyakini kemaesaan Allah, jangan pernah ditinggalkan sedetik pun.
harus dibawa mati. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan qala Ubaidillah, sami itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu. Tentu aku ini, anak aku, wa ummi dan ibuku minal mustad'afina dari orang-orang yang lemah. Wa ana minal bildan, aku dari kelompok anak-anak, wa ummi dan ibuku minan nisa'i dari kelompok perempuan. Nah, saya kira informasi saja. Dan hadis berikutnya, haddatsana Abul Yaman, Ahbarana Syu'aib, qala Ibnu Syihab, yusalla harus disolatkan. Nah ini, apakah anak yang belum balik harus disolatkan? Yusalla harus disolatkan. Kalau ada anak meninggal itu, ala kulli mauludin kepada setiap yang dilahirkan mutawafa yang wafat itu wa in kana lagiyatan kalaupun anak itu hasil zina bin ajli annahu karena sesungguhnya anak itu wulida dilahirkan ala fitratul islami dalam kesucian Islam. Yadda'i abawahu kedua bapaknya lah yang menjadikan anak itu menjadi bukan Islam. Wa in kanat ummuhu ghair islami walaupun walaupun ibunya itu bukan Islam, tetapi apabila anak itu dilahirkan berteriak, artinya itu bersuara gitu kan, sorikon sholla alaihi, mati waktu masih bayi, tetap disolatkan. Melalui sholat ala man la yasayu. Dan tidak perlu disolatkan kepada orang yang tidak berteriak. Min ajli annahu sakitun. Karena sebenarnya itu lahirnya kaluron gitu ya istilah kita ya. Ya belum waktunya lahir gitu kan. Inna Abu Hurairah kan sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena berkata Abu Hurairah yuhadisu bersabda siapa an-nabi Nabi sallallahu alaihi mauludin tidaklah dari orang yang dilahirkan illa yuladu kecuali dilahirkan yaitu al fitrati dalam keadaan suci. Abawahu maka bapak ibunya saja yuhawidani yang menjadikan dia beragama Yahudi ayunasironihi atau dia beragama Nasrani ayumajisanihi atau dia beragama Majusi. Kama tuntaju sebagaimana diselamatkan al-bahimatu ternak bahimat jam'a terhadap ternak yang lain. Hal itu sudah piamin jad'a. Apakah kalian memiliki perasaan dalam hal tersebut? Kemudian berkata Abu Hurairah mengucapkan ayat Al-Quran fitratullahi allati fatarnas 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Jadi hadis ini memberitahukan kepada kita, walaupun anak itu belum balik, katakanlah meninggal saat baru dilahirkan, tetap disolatkan saja. Kecuali kalau lahirnya lahir miskam ya istilah sekarang. Miskam atau kaluruan lah kalau di ilmu rumah kaluruan artinya lahir sebelum waktunya. Dan biasanya mati kan gitu. Kalau lahir kaluruan itu tidak perlu disolatkan. Tapi kalau lahirnya dalam keadaan normal, kemudian meninggal, tetap disolatkan. Apa sebab? Kalaupun itu anak itu dihasilkan dari anak zina, tetap saja anak itu suci gitu. Kan kita suka menyatakan anak itu anak haram jadah. Bukan yang haram jadah itu bapak ibunya yang berzina. Kalau anaknya tetap suci. Tidak boleh mengatakan anak itu tidak suci, tetap suci. Kalau dia dilahirkan walaupun dari anak zina. Kalaupun mau disolatkan, tetap saya solatkan. Jadi yang berdosa itu adalah ibu bapaknya yang berzina saja. Apalagi dari hubungan biasa suami istri yang sah. Itu juga adalah silakan disolatkan. Karena Rasulullah menyatakan siapapun yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci. Kita suka menyatakan fitrah itu dengan Idul Fitri itu lain, ya. Bahasa Arab nih. Fitrah betul itu asal usul kejadian. Tapi kalau fitri itu bukan suci, tapi buka. Ya, yang disebut dengan Idul Fitri itu hari raya berbukaannya tidak boleh makan. Memang dekat loh, Fatoro itu menciptakan. Bisa jadi fitrah, tapi pengertiannya lain. Jadi Idul Fitri itu bukan hari menyucikan, bukan hari kesucian, tapi hari berbukaannya tidak perlu makan minum. Tapi beda dengan fitrah, kalau fitrah asal usul kejadian, suci. Jadi selamat Idul Fitri itu bukan
seperti dikatakan apa selamat Idul Fitri yang di jalan-jalan itu, yang di hotel-hotel itu salah kaprah. Ya, sebetulnya itu ya kalaupun mau kita bersalam-salaman boleh-boleh saja itu kan. Karena kita ingin saling memaafkan, tetapi bukan itu maksudnya. Idul Fitri itu adalah kita berbuka setelah sebulan puasa, tidak puasa lagi. Kan haram puasa pada Idul Fitri. Salahnya, Idul Fitrinya beda. Yakini yang kita yakini saja. Jadi, kalaupun orang lain sedang Idul Fitri, tidak boleh puasa, kita masih puasa saja. Karena Idul Fitri saya itu besok misalnya gitu ya. Jadi berdasarkan itu saja. Tapi yang jelas Idul Fitri itu adalah hari raya berbuka. Nah, kalau fitroh itu suci, asal usul kejadian. Loh, ini jadi ribut. Ada suara yang enggak ini. Ada yang ribut. Yusolli ala kulli mauludin. Jadi artinya ibu bapaknya lah yang menjadikan dia itu Yahudi atau agama yang lain, gitu ya, menyimpang. Jadi artinya kalau ada yang masuk Islam itu sebetulnya itu dia kembali ke Islam, bukan masuk Islam. Karena begitu dia lahir itu sudah Islam. Sehingga kan ada keyakinan di sini itu ada aliran harus syahadat lagi kita yang sudah Islam. Wah itu karangan itu Pak. Tidak perlu. Kita sudah syahadat dahulu waktu di alam ruh kan ya. Kan ada surat Al-A'raf kita pernah ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Semua ruh itu sudah mengatakan kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami itu. Jadi kita sebetulnya sudah bersyahadat dahulu di alam ruh. Artinya begitu lahir itu pasti muslim. Walaupun dilahirkan oleh orang-orang kafir. Bahkan dari hasil jinah sekalipun dalam keadaan muslim. Hanya kata Nabi, nanti ibu bapaknya lah yang menuntun dia menjadi kafir, menjadi Yahudi atau Nasrani, atau menjadi Buddha, menjadi Hindu dan sebagainya. Gitu ya. Tidak muslim. Jadi kalau ada orang masuk Islam lagi, itu sebetulnya kembali. Karena dahulu juga dia pasti Islam, kembali kepada Islam. Karena setiap anak yang dilahirkan itu fitrah, suci. Jadi kalau meninggal sebetulnya kuburkanlah dengan cara-cara Islami. Tapi kita tidak enak kan kalau orang itu di lingkungan keluarga Nasrani kemudian diurus secara Islami ya tidak ngepas, biarkan saja juga ya. Tapi yakin di hadapan Allah itu dia suci. Jadi itu saya kira hadis ini juga sudah terkenal ya. Demikian juga ada dalam surat Ar-Rum itu, fitratullahi allati fattarnasa 'alaiha. Itu fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Jadi artinya setiap manusia itu punya kefitrahan. Kefitrahan itu kadang kembali lagi, kadang tidak. Yang kembali itu nanti masuk Islam. Walaupun sudah lama kafir, dia bisa saja masuk Islam. Demikian juga bisa saja hilang kefitrahan. Walaupun kita sudah lama sebagai Muslim, giliran kefitrahan dicabut oleh Allah jadi murtad juga. Itu mungkin saja terjadi. Sehingga dengan demikian tidak ada jaminan keislaman kita itu akan terus-terusan. Maka karena itu perlu dipelihara, perlu dirawat. Supaya tetap Allah mematikan kita dalam keadaan Islam. Harus ada usaha dari kita. Rawatlah dengan menjalankan syariat gitu. Hadis terakhir, hadasan Abdan, akhbarun Abdullah, akhbarun Yunus an-Nizuri, akhbarun dan seterusnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wala bersabda Rasulullah, mami mauludin sama dengan hadis di atas, tidaklah dari yang dilahirkan itu illa yuladu al fitrah kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Pak abawahu yuhawidani, maka ibu bapaknya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, au yunas juroni atau menjadikan dia itu Nasrani, au yumajisani atau menjadikan Majusi. Jadi sama dengan hadis di atas bahwa hadis tersebut sudah terkenal dan hadis itu hadis sahih. Asal usul kejadian manusia itu adalah suci, fitrah. Sehingga apabila ada seseorang meninggal dalam keadaan bayi, tetap silahkan disolatkan karena dia sudah otomatis Islam. Tidak perlu syahadat lagi. Kita lihat dalam sejarah Nabi kan Sayyidina Ali itu masuk Islamnya sejak anak-anak. Tidak perlu syahadat lagi karena beliau sudah masuk Islam sejak dilahirkan sudah Islam. Kemudian hanya lingkungannya saja orang-orang musyrik sehingga tidak perlu syahadat lagi. Bukan apa-apa karena ada aliran aneh gitu yang kita syahadat. Itu tujuannya ekonomi biasanya.
Saya kira itu saja bahasan pada hari ini. Barangkali silakan kalau ada diskusi, kalau tidak